Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ittaqu ibadatillah wa nisfati rasulillah wa ala niyatina salihah bi barakati suratil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Wa qala aidan wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum bi qauli la ilaha illallah. Allahumma amin. Yang kami hormati para alim, para ulama yang senantiasa kita nantikan fatwa serta doa-doanya. Yang kami hormati para segenap takmir mushola Ar-Rahim serta jajarannya. Tak lupa kepada jamaah sholat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji total hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penggenggam kejadian, penghala setiap nafas dan pengukuh setiap kolbu. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas izinnya dan atas ridhonya lah kita bisa dikumpulkan di majelis yang penuh ilmu, majelis yang penuh mubarak, yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan amaliyah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda yang penuh hamba, Rasul yang penuh cinta, manusia insan yang penuh hikmah yang menjadi panutan, yakni Habibatul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga kita semuanya diakui sebagai umatnya dan nantinya akan diberikan syafaat. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkanlah kami mewakili atau mengganjeli Bapak, biasanya Bapak Ustadz Babang Guritno yang hadir menemani Bapak Ibu semuanya karena beliau sedang menjalankan ibadah umroh. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga seluruh rangkaian ibadah dan perjalanannya diberikan kemudahan, diberikan keselamatan, dikaburkan ke tanah air. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang namanya ganjel itu gak bisa plek seperti aslinya. Ganjel itu ya kadang klise. Lagi nak WC pilih, nah bener gitu, nah kurang bener bener gitu. Karena tadi pagi saya baru ngaji itu dibel 2 orang
pas ngaji saya juga grogi. Satu, Mas Handi belum sempat menjawab iya, sudah Bu Ida datang. Kemudian Bu Ida sudah tanya judulnya apa Pak? Aku belum bisa mengiyakan. Kok keke yang imami di masjid nggak datang. Tenang, tadi Pak Hidayat nggak hadir. Ternyata saya nyarikan data dulu. Nah, untuk alhamdulillah Ustaz Bakir ada. Nah, gantian Ustaz Bakir saya yang tak ke RT 11 karena panjenengan nggak bisa. Ya sudah langsung begitu sedapat saya langsung berangkat. Judulnya saya bingung itu. Mau ngurung mutolaah barang kudune nanti malam. Ya udah kami ambilkan sebuah kitab namanya Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad ini kalau di pondok pesantren ini wajib diajarkan. Ini meliputi ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Kalau setahun diajar, kalau tahunan ini diajarkan sampai setahun, kadang nggak selesai karena kitabnya kitab kuning yang kecil-kecil itu sampai lama. Kadang pas serge ustaznya berhalangan jadi nggak ngaji. Tapi kalau Ramadan diajarkan di bulan Ramadan namanya kilatan hanya 1 bulan. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadidu imanakum. Jadidu perbaharuilah imanakum, iman kalian. Kila dikatakan wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Bagaimana kami memperbaharui iman kami? Begitu. Qala Rasulullah berkata, aksiru min qawli la ilaha illallah. Nah, bahasa pesantren kan aslinya mengatakan Bapak itu. Jadi itu nganyar no sira kabeh imanakum ing iman ira kabeh. Ila den ketika ake wa kaifalan kepiye. No jadi itu nganyari ira kabeh imanana ing iman kita ya Rasulullah. Ora ngendika sapa Nabi yo aksiru akeh-akeh dan sapa sira min qauli la ilaha illallah saking pengucap la ilaha illallah. Iman itu adalah penting Bapak Ibu semuanya. Iman itu yang menentukan kita besok selamat apa tidak di akhir hari kelak kemudian. Iman itu yang menjadikan hidup di dunia ini kita punya komitmen apa tidak. Makanya kok kenapa disuruh memperbaharui? Karena iman sendiri yang khusyuk wayazi itu iman kita itu kadang naik, kadang turun. Naik terus kan benar. Panjenengan bisa merasakan apa indikasinya ketika iman naik adalah jenengan melangkahkan kaki dari rumah menuju ke musola, kakinya merasa enteng. Imamnya sing maca dawu delalah diparingi ikhlas. Sujude kesuwen jenengan boten brundel niku nek pas imane naik. Jajal nek imane pas don pas turu. Ane masjid males. Imamnya maca kedawat diomeli. Sujud kesuwen apa yo ora mikir nek lututku iki saiki loro. Kan begitu. Iman yang khusyuk bayar situ. Begitu juga panjenengan pas baca Quran. Bila baca Quran ini sajus orang kroso. Nek pas iman itu turun, alah nggih sahalaman wae wis ngantuk. Mengantuk. Ya maca Yasin wal Qur'anil Hakim
innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Terusane wina iman lagi turun. Ketika iman lagi naik, dua macorot justru masih ending. Alhamdulillah mata untuk melihat juga nggak merasa pedih. Mulut diucapkan darah merasa ringan. Itu ketika iman naik. Nah, bagaimana cara iman itu biar stabil? Yaitu perlu dicas. Ketika raga kita ya juga perlu dicas. Tadi puasa seharian sudah dicas dengan masakan padang. Sekarang sehat kembali, minum teh hangat luar biasa. Kita ibu misal dahar nek mawan ngono kira-kira ono es dawet oke, masakan padang oke, sop daging oke, durian oke, baik kali. Nah, tenang baik. Siap durian gitu. Yang semuanya situ kita kembali lagi. Begitu yang perlu dicas bukan hanya raga, bahkan iman. Caranya bagaimana? Mendengarkan nasihat. Jadi itu iman. Biqaulillah ilaha illallah. Tadi sudah saya awali bersolat masalah ilaha illallah. Sekurang-kurangnya 20 kali. Pengen mau jadi 100. Kami lanjutkan. Was-Sahihani, dan diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. An Utsman, diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Malik, innallaha qad harama, innallaha satamani Gusti Allah, atau sesungguhnya Allah iku qad harama, teman-teman ngaromake sapa Allah ala nari ing atase geni neraka kanggo sapa, yaitu kanggo man qala la ilaha illallah. Nah, kalau cara Jawa saged nangkep nggih? Amin. Bahasa Inggris mau sakit. Kalau sing bahasa Allah mengharamkan kepada seseorang yang mau melafalkan kalimat la ilaha illallah. Dengan syarat apa? Yattaqi bidzalika wajhallah. Dengan syarat oleh melafalkan itu bukan karena untuk apa-apa, tapi karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nggih, jenengan meh matur keto la ilaha illallah. Itu nggih. Ini karena la ilaha illallah itu hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami lanjutkan. Wa Ibnu Asakir al-Ali radhiyallahu an hadatsani Jibril. Qala yaqulu la ilaha illallah hisni. Qala ngendika sapa Jibril. Yaqulu ngendika sapa Allah Gusti Allah, la ilaha illallah utawi kalimah la ilaha illallah iku hisni, menjadi benteng. Faman moko utawi sapane wong dakhalahu kang mlebu sapa man ing hisni, amina moko bakal santosa sapa wong min adabi saking siksa isun. Barang siapa yang melafadzkan kalimah la ilaha illallah, kalimah tersebut akan menjadi sebuah benteng atau tameng yang sangat kuat. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengnya Allah Subhanahu wa ta'ala, amina, maka dia akan kuat, maka dia akan selamat min adabi, dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimah la ilaha illallah ini secara tidak langsung mengajarkan kita untuk bertauhid yang kuat. Bertauhid yang kuat. Tauhid itu kalau tidak salah dibagi menjadi 3. Ada tauhid rububiyah,
yaitu tentang menauhidkan keesaan Allah, baik penciptanya maupun yang mengatur alam semesta. Itu namanya tauhid rububiyah. Kalau bisa panjenengan lihat di surat Al-Fatir ayat 3, itu semuanya Allah yang mengendalikan. Angin yang mengendalikan juga Allah, matahari yang mengendalikan juga Allah, hujan yang mengendalikan juga Allah. Makanya hati-hati, di akhir-akhir ini banyak orang yang menghujat hujan. Tiap hari sore hujan, baik. Itu namanya manusia. Ketika suwe ya lemoni, ketika panas, baik. Itu udah repot. Kalau begitu kita harus dipertanyakan tentang tauhid rububiyahnya ini. Semuanya yang mengatur Allah kok. Hujan ya sudah kita ikhlas, panas juga ikhlas, angin kencang ya ikhlas. Kalau nggak ikhlas petani juga hati-hati. Di daerah saya itu ada ada nggak banyak sih, rata-rata setiap kebun itu pasti ada pohon duriannya. Dan untuk saat ini hampir semuanya tidak bisa panen. Saya bertanya, kenapa Pak nggak bisa panen? Bagaimana Mas hujannya terus menerus, kemudian kembang baru tumbuh, anginnya besar, rontok, nggak bisa panen. Itu secara logis dan manusiawi wajar, tapi ketika kita nggak hati-hati, oh iya ya, yang membuat angin Allah, yang membuat hujan Allah, mengatur segalanya, yaitu alam semesta, yaitu kita menuju ke tauhid rububiyah. Yang ketiga adalah tauhid uluhiyah, mengisahkan Allah dalam segi ibadah. Sholat hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di sisi lain, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Terus puasa ini karena Allah. Amal yang paling sulit untuk tidak diriakan, ya, untuk tidak diketahui orang itu amal puasa bagi semuanya. Misalnya dengan mau bermaksiat, mikir saya lagi puasa, bagaimana kalau puasa saya batal? Arpen dari poso arep itu pecah kecul, mosok sedina pecah kecul betah. Betah nih. Betul. Jadi amal sing untuk selamat itu puasa. Neng tantangannya gede, ngeleh, dan lain sebagainya, lemes, puasa. Terus kemudian berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menyembelih hewan, itu masuk ke tauhid uluhiyah. Apa yang diawali ketika menyembelih hewan? Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan podo-podo pitik mati yang tidak didahului dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu akan menjadi bangkai. Itu bagi kita. Lalu bagaimana Pak kalau kita jajan di luar? Kita kan nggak tahu yang nyembelih. Ya, itu pernah kami tanyakan kepada salah satu ustaz. Ya, kita melihat keumuman dan husnudzon saja. Saya beli chicken, pasti ini yang menyembelih sudah membaca kalimat Bismillah. Berhusnudzon. Nah, jenengan kok hati-hati ya satu. Nah, kalau fatwa itu rasa tuku chicken bisa kalau ditutupi tukang chicken. Goro-goro fatwamu wong ora tuku chicken yang berlaku. Ora tuku chicken yang Pak Yuta.
Betul Pak. Makanya husnudon kita bagaimana ketika kita memakan daging yang kita tidak tahu dia disembelih dengan kalimah Bismillah atau kalimah Allah, kita berhusnudon saja. Apa tadi? Tauhid dibagi tiga, rububiyah, uluhiyah. Yang ketiga adalah asma wa sifat, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fatu biha. Hanya kepada Allah mempunyai asma yang bagus, maka berdoalah biha dengan asmaul husna. Awalilah dengan ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahmanad dunya wal akhirah, wa rahimahumma irhamna ya arhamar rahimin. Contohnya seperti itu. Ya Razzaqu, ya Razzaqu, ya Razzaq, urzuqna fa innaka khairar raziqin. Apalagi ya Fatahu, ya Fatahu, iftah qulubana. Dan banyak lagi, ada 99. Kita bertauhid yang satu dengan banyak melafalkan kalimah la ilaha illallah untuk memperbaharui iman. Yang keduanya kita harus bertauhid dengan percaya dengan ketiga tauhid ini, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami lanjutkan hadis yang berikutnya yang diriwayatkan Imam Tabrani an Abi Darda. Laisa min abdin, tidak ada seorang hamba yaqulu yang mengucapkan la ilaha illallah dengan bacaan la ilaha illallah mi'ata marotin dengan 10 kali, illa ba'asahu Allahu yaumal qiyamah, kecuali Allah akan membangkitkan pada hari kiamat wa wajhuhu kal qamari, dan wajahnya bagaikan rembulan Lailatul Badri, di malam purnama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani. Barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah mi'ata maratin, terserah meh sak majlisan monggo, meh hidup setiap bar sholat ping 20 monggo, berarti 20 kali 5 100. Barang siapa yang mengucapkan itu, nanti kita semuanya akan dibangkitkan oleh Allah, wajahnya bagaikan malam purnama. Kayak malam purnama itu kan rembulan itu kalau dipandang kan menyejukkan, panas yura, tapi kok bisa memadami alam dunia itu rembulan. Yang selanjutnya, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi wa Nasa'i an Jabir, afdhalul dzikri utawi luwih utama dzikir iku la ilaha illallah. Dzikir yang paling terbaik Bapak Ibu semuanya. Misalnya jenengan ora sempat maca apa-apa, mencari la ilaha illallah itu sedikit terbaik. Syukur ya diiringi dengan kalimah thayyibah, karena semuanya ada tuntunannya, ada nilainya, ada pahalanya. Panjenengan mau tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, kalimah la ilaha illallah, semuanya ada
ada pahalanya dan ada nilainya. Wa afdalu du'ai utawi luwih utama ndonga itu alhamdulillah. Maka siapapun yang berdoa mesti diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafini amah wa yukafiru mazidah, yaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seseorang yang berdoa tanpa memuji, tanpa sholawat, doanya itu tergantung bainas sama atau digantung bainas sama wal ard. Jadi alhamdulillah terus sholawat salam baru kita minta bla 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 begitu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini lanjut nopo ada tanya jawab? Lanjut. Oke, saya lanjut sebentar nih. Diriwayatkan dari Abu Ya'la an Abi Bakr radhiyallahu an wa an dzurriyyatihi, alaikum natepano sira kabeh bila ilaha illallah kelawan la ilaha illallah wal istighfar lan maca istighfar wa aksiru lan padha ngakeh-ngakehno sira kabeh minhuma saking maca la ilaha illallah lan istighfar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, betapa pentingnya kalimat la ilaha illallah ini dan istighfar. Maka sampai-sampainya kita disuruh memperbanyak membaca kalimat tersebut. Bukan hanya memperbaharui iman, bukan hanya untuk menguatkan iman, ternyata bisa menyelamatkan kita dari gangguan iblis dan setan. Karena iblis itu berkata, ahlaktu an-nasa bidunubi, kami iblis merusak manusia itu tidak dengan bom, merusak manusia itu tidak dengan narkoba, tidak dengan apa-apa. Kami rusak dengan dosa. Dirusak dengan iblis itu dengan dosa. Ya anane narkoba itu mergo dosa, anane zina itu ya serta dosa. Anane minuman keras ya dosa, anane korupsi ya dosa. Iblis itu rusak wong itu ngaku dosa. Pokoknya diuji-uji piye carane wong itu berbuat maksiat. Terus kemudian manusia itu merusak iblis dengan membalas ya. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Nek panjenengan memperbanyak bacaan la ilaha illallah dengan istighfar, iblis itu dia akan merusak. Yang tadinya kuat akan menjadi lemah. Karena apa? Karena kalimat la ilaha illallah dengan istighfar. Nah, iblis tahu semuanya pada wiridan la ilaha illallah, banyak mengucapkan istighfar, tak gawe dosa ora gelem, tak kena do maksiat ora gelem. Terus memakai cara yang kedua, ahlaktuhum bil ahwa'i, maka kami hancurkan manusia-manusia itu bil ahwa'i, dengan hawa nafsu. Makanya hawa nafsu itu luar biasa kalau kita tidak perang. Hawa nafsu itu kan banyak, meh sombong, meh riya, hawa nafsu, meh apa itu, mas banyaklah hawa nafsu itu. Oke, orang yang mengikuti keinginannya yang tidak baik, itulah dia tergolong satunya. Mereka kira anahu muhtadun, mereka mengira bahwa dia akan mendapat petunjuk. Caranya di sing sholat itu kudu, sholat tak kudu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang terakhir karena sudah bisa
wa Abu Dawud yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Ahmad dan diriwayatkan Imam Ahmad an-Mu'ad man kana akhiru kalamihi man utawi sapane wong iku kana ana sapa man apa akhiru kalamihi akhir pengucape man iku la ilaha illallah mengucap la ilaha illallah dakhala mongko bakal mlebu sapa man al jannata ing swarga. Nas'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah al karimah idat kang mulya al waduda ing dat kang asih ayah dima ing yen to muga-muga paring kala sapa Allah kalamina ing pengucap kita bi kalimatin tauhid kalawan kalimat tauhid rupane la ilaha illallah. Mendengar hadis ini, barang siapa yang akhir ayatnya bisa melantunkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Berarti dengan aku gampang. Nek ngono aku tak rasa sholat, tak rasa poso. Besok aku nek mati, pokoknya aku harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya nggak iso, kan begitu. Itu tidak mudah Bapak Ibu semuanya. Kalimah yang setiap hari kita lantunkan saja belum tentu ketika malaikat maut datang di hadapan kita bisa berbicara, berkata dengan lugas dan tuntas dengan cepat. Gak bisa. Orang yang mau sakaratul maut itu jangankan mau ngomong maksiat atau gak bisa. Tangan-tangannya ada, tapi lidah terasa keluh. Tangan-tangannya ada, tapi mulut terasa tertutup. Banyak kan orang seperti itu. Paling gitu. Makanya ketika ada orang yang akan ajalnya tiba, disuruh talqin, yaitu mendampingi atau mengajari kalimat la ilaha illallah. Ibu dan kami hormati, ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, nek orang podo karo asli ini kalau nyucuk anak pulau mau dari kanjur ini. Dan akhirnya billahi taufiq wal hidayah walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Musyawarah Ar-Rahim Ungaran Barat yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, barusan kita buka bersama puasa Senin dan sholat maghrib berjamaah, dan kita mendengarkan tausiah yang dibawakan oleh Ustadz kita yakni Anur. Malah kita kesankan dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita dakwahkan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, malah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.